Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Inovasi Bidang Kurikulum Pendidikan. Di sini saya dengan teman saya pemateri pertama, saya Filja Seleki dan teman saya pemateri kedua, Siti Nurjana. Oke, langsung saja di sini saya akan lanjut dengan materinya. Yang pertama itu ada inovasi kurikulum dan pembelajaran. Inovasi kurikulum dan pembelajaran dapat diartikan sebagai ide, gagasan, atau tindakan-tindakan tertentu dalam bidang kurikulum dan pembelajaran yang dianggap baru untuk memecahkan masalah pendidikan. Selain ini, kurikulum kita dianggap kurang menyentuh kebutuhan dan kebiasaan atau kondisi lingkungan siswa. Oleh karena itu, penerapan kurikulum mulai lokal merupakan suatu inovasi dalam bidang pendidikan atau untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam konteks kurikulum dan pembelajaran, suatu program pembelajaran dikatakan memiliki tingkat efektifan yang tinggi jika program tersebut dapat mencapai tujuan seperti yang diharapkan. Misalnya, untuk mencapai tujuan tertentu, guru memprogramkan 3 bentuk kegiatan belajar mengajar. Jika setelah dilaksanakan program kegiatan belajar mengajar, tujuan pembelajaran telah dicapai oleh seluruh siswa. Dapat dikatakan bahwa program itu memiliki efektifan yang tinggi. Sebaliknya, apabila diketahui setelah pelaksana proses belajar mengajar, siswa belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan, dapat dikatakan bahwa program tersebut tidak efektif. Juga B itu prosedur pengembangan kurikulum berbasis keterpaduan. Saat ini ada kecenderungan guru menggemasan pelajaran belajar dengan mengontak-ngontak secara tegas antara bidang studi satu dan bidang studi lainnya. Padahal kurikulum yang memisahkan penyajian mata pelajaran secara tegas hanya akan membuat kesulitan bagi siswa karena pemisahan seperti itu akan memberikan pelajaran belajar yang bersifat artifisial. Siswa pada jenjang sekolah dasar yang paling dominan menghayati pengalaman, masih berpikir secara keseluruhan. Mereka masih sulit menghadapi pemilihan yang artifisial, terpisah-pisah. Hal ini berarti siswa sekolah dasar memiliki dirinya sebagai pusat lingkungan yang merupakan keseluruhan yang belum jelas unsur-unsurnya dengan pemaksaan secara holistik yang bertitik toko dari yang bersifat konkret. Melalui pemerintah tersebut diperlukan kurikulum terpadu yang berangkat dari bentuk rencana umum dan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran unit. Rencana unit yang dimaksudkan adalah organisasi kurikulum yang berpusat pada bidang masalah, ide, dan tema tersebut, yang dapat digunakan untuk melaksanakan pembelajaran unik. Dengan perkataan lain, Rousseau unik adalah unit-unit yang telah siap dibuat dalam dan disusun secara umum, lengkap, dan luas serta merupakan reservoir bagi pengembangan pembelajaran unit. Mungkin itu tadi materi paparan pertama dari saya. Selanjutnya nanti teman saya yang akan lanjut untuk materi kedua. Pada teman saya Siti Nurjana, saya persilahkan. Oke, selanjutnya itu berbagai jenis inovasi dalam kurikulum dan pembelajarannya. Yang pertama yaitu pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau PSP.
Pemberlakuan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP sejak kemerdekaan Indonesia, kurikulum secara keseluruhan diatur oleh pusat dari isi pelajarannya, sistem penilaiannya, bahkan waktu pemberian materinya. KTSP sendiri adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh tiap-tiap satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Pada konsep tersebut, ada beberapa hal yang berhubungan dengan makna kurikulum operasional. Yang pertama, dalam pengembangannya, KTSP tidak lepas dari ketetapan-ketetapannya yang telah disusun pemerintah secara nasional. Yang kedua, para pengemban KTSP tidak dituntut untuk memerhatikan ciri khas kedaerahannya. Yang ketiga, para pengembangan kurikulum di daerah memiliki keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum menjadi unit-unit pembelajaran. KTSP memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama adalah KTSP adalah kurikulum sejumlah pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, KTSP adalah kurikulum yang berorientasi pada pengembangan individu. Yang ketiga, KTSP adalah kurikulum yang mengakses kepentingan daerah. Yang terakhir yaitu KTSP adalah kurikulum yang teknologis. Kedua yaitu penyelenggaraan sekolah lanjutan pertama terbuka atau SLTPT. SLTP terbuka adalah sekolah menengah umum tingkat pertama yang kegiatan belajarnya dilaksanakan sebagian besar di luar gedung. LTP terbuka diselenggarakan untuk meningkatkan pemerataan pendidikan khususnya lulusan SD yang ingin melanjutkan sekolahnya tapi tidak dapat melaksanakan karena faktor ekonomi, geografi, sosial, dan lain-lain. Ciri-ciri SLTP terbuka adalah yang pertama, terbuka bagi peserta didik tanpa batasan umur dan syarat-syarat akademis. Yang kedua, terbuka dalam memilih program belajar untuk mencapai ijazah formal serta memenuhi kebutuhan jangka pendek. Yang ketiga, tidak selalu diselenggarakan di dalam kelas melalui tatap muka dengan guru. Yang keempat, peserta didik dapat secara bebas mengikuti program belajar sesuai dengan kesempatan yang tersedia. Yang terakhir yaitu dikelola secara terbuka dengan melibatkan pegawai negeri, tokoh masyarakat, orang tua, ataupun peserta didik. Tujuan yang ingin dicapai oleh STLTP yaitu menjadi warga negara yang baik sebagai manusia yang sehat dan kuat lahir dan batin. Yang kedua, menguasai hasil pendidikan umum yang merupakan kelanjutan dari pendidikan di sekolah dasar. Yang ketiga, memiliki bekal untuk melanjutkan pelajarannya ke sekolah lanjutan atasnya. Yang keempat, meningkatkan disiplin siswa. Dan yang terakhir, menilai kemajuan siswa dan menetapkan hasil pelajaran dengan media. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengajaran melalui modul. Pengajaran melalui modul merupakan salah satu bentuk inovasi pendidikan yang pernah ada di Indonesia, baik formal maupun informal. Dalam konteks pembelajaran modul dapat diartikan sebagai suatu unit lengkap yang terdiri dari jurusan yang harus dicapai, petunjuk pembelajaran, atau rangkaian kegiatan belajar yang harus dilakukan siswa, dan materi pembelajaran sampai dengan evaluasi beserta pedoman menentukan keberhasilannya. Dengan demikian, modul ini bisa membuat siswa belajar mandiri tanpa bantuan dengan guru. Oke, sekian dari presentasi kami kelompok 8 tentang inovasi bidang kurikulum pendidikan. Maaf bila ada salah kata. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.